najis, karena itu adalah yang sangat berkaitan dengan toharoh. Langsung saja, toharoh atau bersuci yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Setiap orang itu ketika dia dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan mengalami hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang bisa diangkat hadasnya dengan berwudu, tapi kalau hadas besar itu hadas yang bisa diangkat hadasnya dengan mandi besar. Nanti akan kita bahas sendiri di bab yang lain tentang bagaimana cara mengangkat hadas kecil, bagaimana cara mengangkat hadas besar. Atau toharo juga bisa diartikan menghilangkan najis. Ketika pakaian kita kotor, kena najis, bagaimana supaya pakaian itu menjadi suci dan bisa digunakan untuk sholat. Jangan sampai pakaian kita terkena najis, kita biarkan saja najis, tak apa-apa, sing penting ketok bersih, padahal najis ya. Karena tidak semua barang yang bersih itu pasti suci ya. Contohnya misalkan jenengan punya baju baru beli dari Ramayana, dibuka segelnya, kena cipratan kencing, nggak terasa kencingnya itu cuma 1 tetes. Dilihat dari jauh masih bersih, baunya masih harum, tapi gara-gara setetes kencing maka pakaian itu menjadi najis, jadi harus disucikan. Jadi yang bersih belum tentu suci. Dan juga kadangkala yang kotor belum tentu najis. Kadang pakaian itu hanya kotor biasa tapi tidak najis. Misalkan pakaian yang kita pakai itu kita buat senderan di temboknya catnya itu masih belum kering, akhirnya pakaian kita kotor, kena bekasnya cat atau kena bekasnya semen, kena debu. Pakaian kita kotor tetapi tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada benda najis yang menyentuh pakaian kita. Jadi dengan kita mempelajari masalah najis ini, kita akan tahu mana pakaian yang suci dan bisa dipakai untuk sholat, dan mana pakaian yang najis yang tidak bisa dipakai untuk sholat. Toharoh itu ada alatnya. Alat toharoh itu adalah air atau debu ketika untuk tayamum, dan menyamak. Menyamak ini apa? Menyamak ini ketika ada kulit bangkai ya, kulit dari hewan yang matinya bukan karena disembelih. Misalkan sapi ketubruk mobil misalkan, dagingnya haram tapi kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan jika disamak. Dagingnya dibuang, tidak bisa dimakan, mungkin untuk makanan hewan, tapi kalau kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk tas, untuk sabuk dan lain-lain. Meskipun hewannya tidak mati disembelih, tapi disucikan dulu dengan cara disamak. Nah, itu adalah mensucikan kulit yang najis dengan cara disamak. Tapi kalau kulitnya itu suci, hewan itu mati karena disembelih, maka tidak perlu disucikan lagi, sudah suci. Tanpa perlu disamak sudah suci kalau hewannya matinya karena disembelih.